saya bingungnya itu di awal dalam membuat sebuah buku. Artinya seperti kata pengantarnya, seperti kita mau memulai dari mana sih? Nah, itu mungkin yang menjadi kebingungan untuk saya. Kemudian saya juga kesulitan untuk misalnya seperti ini, Pak. Ketika kita mau membuat sebuah teori dan kita mau diperbolehkan nggak kita mengambil teori orang lain dan seberapa besar teori yang bisa kita ambil dari buku yang lain. Gitu. Karena kan takutnya kan seperti ini. Takutnya kalau kita mengambil terlalu banyak teori dari buku lain, sepertinya plagiat. Tapi kan kita buku ini kan misalnya tentang kebijakan pendidikan. Lalu kita mau ambil buku teori dari si A dan si B. Saya takutnya kebanyakan mengambil teori yang lain, akhirnya menjadi sebuah buku yang sepertinya plagiat gitu. Jadi ya kok mirip sekali dengan buku yang lain. Nah, bagaimana sih Pak cara mengatasi hal seperti itu? Baik, terima kasih. Saya langsung aja ya. Begini, memang semua yang Ibu ambil contoh aja. Di internet kan ada contoh. Atau di buku-buku lain silakan dicontoh, tapi jangan plek gitu. Sama kayak teori, ngambil teori orang untuk buku memang sebuah kemestian karena kita bukan mujtahid. Kalau kita mujtahid kita pilih sendiri kan. Justru begini, yang tak boleh itu adalah mengambil narasi orang, itu yang nggak boleh. Kalau mengambil teorinya boleh, makanya saya kalau modelnya yang Ibu bilang, case-nya saya begini, dua model yang saya tugaskan mahasiswa. Ini kan selalu saja kita terlalu kaku mengenai. Saya katakan kepada mereka, kalian boleh pilih, mau buat makalah atau mau merekam, saya bilang kira-kira gitu ya. Lalu mereka pilih, ada yang buat makalah gini, saya kasih tahu referensinya, ada 4 buku yang harus kalian baca. Ini bukunya untuk awal ya, silahkan Anda cari di perpustakaan atau boleh pinjam buku saya, tapi cara kerjanya bukan ambil A, ambil B, ambil C. Baca dulu, pahami, baru tuliskan. Itu kira-kira, itu teorinya aja. Jadi kadang-kadang kita ini kan baru baca di awal, sudah kita anggap cocok dengan punya kita copy pasti aja. Nah, teorinya misalnya menurut Sudarsono tentang manajemen pendidikan adalah ini. Nah, itu yang pas. Tapi kalau bahasa Sudarsono itu kita ambil lalu menjadi bagian dari kita, itu yang tidak boleh. Nah, kira-kira gitu. Nah, makanya saya katakan tadi problemnya Bu Endah ini, saya memang harus pakai tim menurut saya. Kalau Ibu main sendiri harus ekstra serius ya, fokus lah menurut saya. Nah, kalau saya sih dulu nulis buku yang awal-awal, saya memang sendiri, saya bangun sendiri formatnya, karena formatnya sesuai dengan silabus yang ada, saya yang membentuk film. Tapi memang harus punya waktu yang cukup kuat lah, kira-kira gitu ya, untuk sampai ke sana gitu. Nah, inilah menurut saya trik-triknya, dan sejauh mana bisa diambil, boleh sebanyak-banyaknya, nggak ada masalah, cuman jangan narasinya yang diambil. Yang diambil itu adalah pemahaman kita daripada teori yang dia ada. Makanya kalau tim kita adalah mahasiswa, misalnya satu kelompok itu 2 orang atau 3 orang, judul mereka adalah manajemen pendidikan dasar, misalnya gitu ya, kalian buat makalah 10 halaman, referensinya ada 4. Atur Bu sampai seminit mungkin, seteknis mungkin. Kau di A misalnya, kau baca buku ini. Mana? Buka halamannya. Dia halaman 15 sampai halaman 40 kau baca. Kau semua analisis, hasil analisis nilai tulis. Begitu. Itulah supaya kita ini tidak gini ya. Jadi jangan dianggap itu karya mahasiswa saja. Itu karya kolaborasi yang tahu formatnya, kita yang kasih tahu referensinya, kita yang kasih tahu mana aja yang dia pilih atau nanti begitu didiskusi kita matangkan isinya. Nah, jadi memang kalau ini mau dibuat kerja serumput sebagai
ya kolaborasi partner terhadap ini. Nah, metodenya bisa beragam. Nah, saran saya sih begitu ya. Jadi semakin banyak teori dalam buku ajar sebenarnya semakin berkualitas buku itu. Sebenarnya begitu. Gitu kira-kira Bu, silakan. Terima kasih, saya kembalikan. Bagaimana Bu Wenda? Berarti kalau untuk teori boleh kita ambil sebanyaknya, namun narasi yang artinya dari bahasa kita sendiri itu memang harus berbeda dari yang punya orang. Iya, misalnya gini, di dalam buku itu kan si Adi makan nasi pada jam 12 siang. Itu narasi dalam buku. Lalu saya buat, menurut tokoh, setiap orang harus makan siang. Nah, gitulah kira-kira. Kalau di narasi buku ada jam 12 siangnya, kalau saya buat makan siang. Nah, kira-kira gitu. Nah, itulah yang menurut saya perlu agak fokus kita. Di sinilah ada tim yang perlu saling coaching lah kira-kira gitu untuk melihat isunya. Bagaimana Bu Enda? Sekiranya cukup atau ada lagi yang kurang dipahami? Baiklah, terima kasih. Kepada Bapak Ibu boleh diberikan pertanyaannya karena selagi pemateri kita berada di Zoom meeting ini. Pak, saya ada pertanyaan sedikit Pak dari penjabaran Bapak ini kan mengenai terkait tadi penyampaian tentang metode. Di situ kan ada rekaman hasil presentasi mahasiswa, itu nanti akan bakal dijadikan buku. Kemudian trik yang kedua itu hasil riset, seperti yang contohnya Bapak katakan, misalnya menulis buku bekerja sama dengan PT Pertamina seperti itu. Jadi sebuah buku yang nantinya itu memang digunakan. Kemudian metode yang ketiganya itu dengan Google Form, dengan link, kemudian hasil tulisan. Pertanyaan saya begini Pak, di dosen Jamaah Ahmadiyah ini ada kalanya dia mengadakan pengabdian masyarakat di tempat-tempat yang tertentu. Kemudian bagaimana caranya pengabdian masyarakat itu Pak bisa dibentuk menjadi sebuah buku? Bagaimana pendapat Bapak, pandangan Bapak seperti itu? Iya, baik. Saya cross check dikit ya, maksudnya tuh rekaman suara tadi bukan rekaman presentasi, malah rekaman kita yang mengajar gitu. Jadi kita aja yang ngomong gitu ya, ada uraian itu maka direkam oleh mahasiswa lalu mereka nanti menarik. Sebenarnya ada satu apa ya program di handphone, di smartphone kita itu yang setiap kita berdua itu jauh lebih efektif. Nah, justru kalau dari ruang pengabdian, saya kira itu jauh lebih menurut saya lebih basah, gitu, lebih empuk. Itu seperti yang saya katakan tadi, bagaimana caranya ya pakai Google Form itu. Jadi mahasiswa mengabdi ini kan gini ya, misalnya ya kayak UIN lah. Mereka itu setelah melaut, kira apa aspek yang mau kita butuhkan dari pelaut. Jadi simbiosis, kita datang ke sana melakukan pengabdian, memberi ceramah misalnya, memberi edukasi. Nah dari sana kita harus bawa balik pulang data, itulah simbiosis itu. Makanya dengan apa Google Form atau wawancara yang sifatnya mendalam lah, kira-kira. Misalnya ketemu dengan tokoh adat atau tokoh agama, lalu mewawancarai tentang kira-kira apa yang sulit. Wah sulit ini sekarang lagi hujan payah ikan segala macam. Nah data itu yang kita ambil, kita susunlah kuesionernya, susun dalam Google Form. Saya kira ini memang harus kerja. Jadi kalau saya sih bilang begini ya, hampir tidak mungkin karena saya kebetulan di pusat pengabdian di UIN. Saya sampaikan di mana-mana di UIN. Hampir tidak mungkin akan mudah berhasil kalau kita melakukan pengabdian kalau tidak melibatkan mahasiswa. Nah itu kenapa? Karena mahasiswa masih fresh. Mahasiswa ini hanya perlu dibentuk supaya mereka juga belajar meneliti, belajar menyebarkan kuesioner,
belajar untuk membuat Google Form, belajar menganalisis hasil